Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya Gerald akan menyampaikan devotion pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bersama kami untuk hari ini. Kami dapat mendengarkan devotion ya Tuhan. Tuhan tolong bersama kami supaya kami dapat menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, di dalam Yesus doa. Amin. Jadi pada devotion hari ini saya akan menjelaskan tentang pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Saya akan mengambil di ayat Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih, di dunia ini memang perlu dengan tidak kepastian dan banyak halangan dan masalah-masalah yang terjadi. Namun sebagai orang percaya, kita tuh memiliki dasar yang kokoh ya, untuk berpengharapan, yaitu pada Allah sendiri. Firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 13 mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber pengharapan kita, dan pengharapan yang berasal darinya itu tidak akan mengecewakan. Poin pertama adalah Allah sebagai sumber pengharapan. Ayat yang setara dengan Roma 15 ayat 13 adalah 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Pengharapan kita itu bukan pengharapan yang rapuh dan bersandar pada hal-hal duniawi yang dapat berubah-ubah. Pengharapan kita itu berasal dari Allah yang kekal dan tidak pernah berubah. Pengharapan ini terus memberi kita keberanian terus maju walaupun dalam keadaan sulit, karena kita tahu bahwa Allah memegang kendali atas hidup kita. Poin yang kedua adalah sukacita dan damai sejahtera sebagai buah pengharapan. Ayat yang setara dengan Roma 15 ayat 13 adalah Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman dengan kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Allah, kita diberikan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala keadaan. Dunia mungkin menawarkan banyak alasan untuk kita asa menyerah dan tidak mau berjuang. Tapi dalam Kristus kita menerima sukacita dan damai yang tidak bergantung pada situasi apapun. Pengharapan kita itu kepada Tuhan menghasilkan ketenangan batin bahkan di tengah badai kehidupan. Poin ketiga adalah pengharapan yang dikuatkan oleh Roh Kudus. Ayat yang setara dengan Roma 15 ayat 13 adalah Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan kita tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan mengatakan bahwa oleh kekuatan Roh Kudus kita dapat berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini berarti bahwa pengharapan kita tidak tergantung pada kekuatan kita sendiri, tetapi akan kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus mengingatkan kita akan janji Tuhan, menguatkan iman kita, dan memberi kita keberanian untuk tetap berharap meskipun kita belum melihat jawaban atas doa kita. Poin yang terakhir adalah pengharapan yang mengarahkan hidup kita. Ayat setara dengan Roma 15 ayat 13 adalah Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis juga menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Pengharapan dalam Tuhan bukanlah pengharapan yang pasif, tetapi pengharapan yang aktif. Pengharapan ini mengarahkan hidup kita untuk terus mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Kita menantikan pengharapan dari Tuhan, baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan.
Pengharapan ini juga memampukan kita untuk menjadi saksi bagi orang lain, menunjukkan bahwa dalam Kristus ada pengharapan yang sejati. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah Chris Pratt. Bapak Ibu pasti tahu tentang Chris Pratt, apalagi anak-anak muda. Nah, di zaman sekarang kan Chris Pratt sudah menjadi artis terkenal, bahkan memerankan di Guardian of the Galaxy. Nah, walaupun begitu, Chris Pratt adalah seorang aktor Hollywood yang memiliki iman yang kuat pada Tuhan. Dia membukakan imannya kepada banyak orang. Sebelum dia sukses sebagai artis sekarang, Pratt itu bertumbuh di dalam keluarga yang tidak terlalu kaya. Dan sebelum mencapai suksesnya di Hollywood, ia mengalami masa-masa yang sangat sulit. Sebelumnya menjadi terkenal, Pratt pernah hidup dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Dia bahkan pernah menjadi tunawisma dan tinggal di sebuah van di Hawaii. Pada masa-masa inilah, Pratt mengaku menemukan iman dan pengharapan dalam Tuhan yang membuatnya mampu bertahan dan tidak menyerah. Dalam situasi tersebut, pengharapan ini berasal dari Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan memberinya keyakinan bahwa masa depannya tidak akan selalu seperti itu. Pengharapan ini berlanjut dalam perjalanan di dunia akting. Pratt awalnya tidak mendapatkan banyak peran besar dan harus berjuang keras dalam karirnya. Namun dia terus bersandar pada imannya dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik baginya. Meskipun ia tidak bisa melihat masa depannya pada saat itu. Pengharapan yang ia dapatkan melalui imannya memberinya ketenangan dan kekuatan untuk terus mencoba, bahkan ketika ia menghadapi kegagalan ataupun penolakan dalam audisi. Kemudian ketika ia akhirnya mendapatkan peran besar dalam serial Parks and Recreation yang kemudian diikuti dengan terobosannya dalam film Guardian of the Galaxy, Pratt mengaitkan keberhasilannya dengan campur tangan Tuhan. Dalam berbagai wawancara, Pratt sering mengatakan bahwa semua pencapaiannya adalah hasil dari pengharapan dan keyakinannya kepada Tuhan, bukan semata-mata usaha pribadinya. Ia percaya bahwa Tuhan telah membuka jalan baginya dan memberinya kesempatan untuk sukses ketika waktunya sudah tepat. Kesalahan yang datang setelah bertahun-tahun berjuang menjadi bukti bahwa pengharapan yang ia miliki tidak sia-sia. Dan itu Pratt juga berbagi bahwa dalam kehidupan pribadinya, terutama melalui yang ia hadapi sebagai seorang ayah, berpengharapan dalam Tuhan menjadi sumber kekuatan. Putranya Jack lahir prematur dan menghadapi berbagai komplikasi kesehatan. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, Pratt dan istrinya yaitu Anna Faris sangat mengandalkan doa dan meyakinkan bahwa Tuhan akan menjaga kesehatan anaknya yaitu Jack. Sekali lagi, pengharapan yang ia dapat memberinya kedamaian dan kekuatan untuk menghadapi masa sulit ini. Bagi Pratt, pengharapan bukanlah sesuatu yang ia temukan dalam keberhasilan atau kekayaannya, tapi dalam iman kepada Tuhan yang menurutnya memberi arti dan arah bagi kehidupannya. Pengharapan ini bukanlah sesuatu yang menghilangkan tantangan, tetapi memberinya kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan sukacita dan ketenangan batin. Bapak Ibu yang marilah kita terus berpegang pada pengharapan kita dalam Tuhan. Ketika kita merasa lelah, mari kita datang kepadanya yang adalah sumber pengharapan kita. Biarlah pengharapan kita kepada Tuhan menjadi terang dan bersinar di tengah kegelapan dunia ini, sehingga melalui hidup kita orang lain juga dapat melihat dan menemukan pengharapan yang tidak akan pernah menjawab ini. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong berkati para orang yang sedang melihat supaya mereka tetap berpegang teguh pada Engkau Tuhan, dan terus berpengharapan kepada Engkau dan menyerahkan diri pada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.